جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام عليكم. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu sekelilingnya ada sampah gak di Ada. Ya, kalau ada, sudah dibuang ya. Sudah? Oke, tempat duduknya dirapikan. Oke, silakan ketua kelasnya Fikri temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajarnya kita hari ini mendapatkan berkah itu serta ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya anak sekalian? Siap belajar? Siap. Oke, siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Hadir semua ya? Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ada yang masih ingat? Ingat Pak. Ya, coba Lili, apa? Tahu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Iya, bisa diingat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul ya. Yang kedua menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Kemudian membedakan antara Nabi dan Rasul, menjelaskan hikmah diutusnya para Nabi dan Rasul dan menganalisis peran Nabi dan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Sebenarnya Bapak sudah menyiapkan PowerPoint untuk ditampilkan sebagai materinya. Nih. Tapi fokusnya tidak ada, sedang dipakai. Jadi mau lihat ini aja atau Bapak terangkan di papan tulis? Ya, itu yang papan tulis. Jadi setelah kemarin kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah, maka hari ini kita lanjutkan pembelajaran. Materinya adalah iman kepada Nabi dan Nabi dan Rasul. Nah, apa itu beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, meyakini apa lagi? Selain meyakini? Saya. Jadi beriman kepada Nabi dan Rasul artinya kita meyakini, kita percaya bahwasanya Allah itu ya, sudah mengutus beberapa orang manusia pilihannya menjadi utusannya untuk mengemban risalah dan menerima wahyu disampaikan kepada manusia. Dan para Nabi dan Rasul ini juga ya, mereka menyampaikan wahyu untuk membimbing manusia dari jalan yang kegelapan mengajak kepada jalan yang terang benderang, kembali kepada tauhid. Tadi pengertian ya, pengertian. Nah yang kedua, apa bedanya? Perbedaan dari Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Nabi, Rasul.
Ada yang tahu? Nabi menyampaikan wahyu tapi untuk diri sendiri. Iya, yang pertama Nabi dia menyampaikan wahyu untuk diri sendiri. Nabi wahyunya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya dan umatnya. Ini Rasul. Yang kedua, Nabi tidak membawa ajaran baru. Kalau Rasul dia membawa ajaran baru. Nah, yang ketiga, Nabi ini diutus kepada umat yang sudah beriman. Ya. Nabi ini diutus kepada umat yang sudah beriman. Artinya, kalau ada umat yang sudah beriman, sudah pernah Nabi diutus kepada umat itu, maka ketika Nabi tersebut wafat, maka ada Nabi lain yang menggantikannya. Nah, kalau Rasul ini dia benar-benar diutus kepada umat yang masih tersesat, masih belum mengenal tauhid. Nah, apa contoh Nabi? Orang yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, dia tidak membawa ajaran baru dan diutus kepada umat yang sudah beriman. Contohnya, yang tahu? Nabi Nuh. Tidak tepat. Contohnya adalah Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Paham? Kalau contoh Rasul, jangan jauh-jauh kita ke saudaranya Nabi Harun tadi, itu Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Nah, selanjutnya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Setiap Rasul itu adalah Nabi, maka setiap Nabi belum tentu Rasul. Paham? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, jumlah Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Tidak diketahui. Ada berapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya jumlah Nabi ketika Nabi Muhammad ditanya berapa jumlah Nabi, maka beliau mengatakan jumlah Nabi 124.000. Nah, dari 124.000 ini ada 313 atau 314 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi yang wajib kita imani hanya ada 25 Nabi dan Rasul. Coba ada yang tahu lagunya? Yang wajib diketahui, ya. Sifat wajib dan mustahil seorang nabi dan rasul. Sifat wajib dan mustahil. Apa sifat wajib nabi? Yang pertama, siddiq. Apa arti siddiq? Jujur. Jadi nabi itu harus jujur. Nabi itu sebagai utusan Allah harus jujur. Yang kedua, fatona. Apa sifat orang? Cerdas, ya. Cerdas. Jadi Nabi itu harus cerdas untuk membimbing umatnya. Yang ketiga ada tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Jadi Nabi itu, ya, dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka wahyu itu harus disampaikan kepada umatnya, kecuali untuk wahyu dirinya sendiri. Yang keempat ada amanah, ya. Amanah. Jadi Nabi itu harus bisa dipercaya, ya, dia tidak berkhianat. Nah, lawan dari sifat wajib ada yang namanya sifat mustahil. Sifat mustahil. Apa sifat mustahil dari Nabi? Yang pertama, lawan dari jujur, yaitu kizib. Apa itu kizib? Berbohong atau berdusta. Jadi Nabi itu tidak mungkin dia seorang pendusta, tidak mungkin Nabi itu berbohong, ya.
Nah yang kedua, apa namanya? Lawan dari fatona, balada, yaitu bodoh ya. Jadi tidak mungkin Nabi itu orang yang bodoh ya. Yang ketiga, lawan dari tablik, kitman. Ya, apa arti kitman? Menyembunyikan. Jadi Nabi itu tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterima dari Allah. Yang keempat, lawan dari khianat, lawan dari amanah. Ya, khianat. Apa itu khianat? Lawan dari amanah. Itu tidak bisa dipercaya. Jadi inilah sifat wajib dan mustahil yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Fungsi dan tujuan para Nabi dan Rasul yang pertama menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi Nabi dan Rasul menerima wahyu, maka wahyu itu disampaikan kepada manusia. Yang kedua, memberikan teladan yang baik. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu mereka selain menyampaikan wahyu, maka mereka juga menggambarkan sifat-sifat yang harus diteladani. Contohnya hadis Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mengajak kepada tauhid ya, dan menjauhi syirik. Jadi ini adalah misi utama para nabi diutus ke dunia untuk mengajak umat yang tersesat kepada menyembah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Paham? Oke. Kalau sudah paham, bisa dites? Bisa. Oke, kita akan main kuisis ya. Jadi kalau kalian tadi sudah memperhatikan penjelasan dari Bapak, maka kalian pasti bisa menjawab soal-soal ini. Ini soalnya berbentuknya kuisis ya. Ada 10 soal. Satu soal itu poinnya 10. Jadi kalau kalian betul semua maka poinnya 100, 10 soal. Nah, ini nilai dari kuisis ini akan Bapak tambahkan ke nilai ujian kalian ya, sebagai bahan asesmen. Nah, itu kuisisnya. Sudah Bapak kirimkan di grup, silakan dibuka. Sudah? Oke, kita lupa itu. Oke, sudah hadir. Oke, sudah cukup ya. Nah, silakan dimulai.
lagi itu. Itu sudah selesai. Sudah. Sudah. Berakhir, ya. Jadi di posisi pertama ada Lili, di posisi kedua ada Fitri Paiko, dan di posisi ketiga ada Ferdis Fernandes. Ya, cukup memuaskan. Artinya Bapak lihat dari hasil kuis ini kalian sudah cukup memahami materi, ya. Jadi dari 3 teratas tadi Bapak kasih nilai plus, ya. Untuk yang masih belum sampai ke posisi 1, 2 dan 3, belajar lebih giat lagi. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Bapak punya dia. Jadi Pak, Ya, coba Lili. oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, jadi iman kepada Nabi dan Rasul berarti kita meyakini bahwasanya Allah menghadirkan Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu serta membimbing umat dari ajaran yang belum tauhid menjadi ajaran agama Allah. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi itu setiap Rasul adalah Nabi, tetapi belum tentu setiap Nabi itu adalah Rasul. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Kemudian sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama itu sifat wajibnya sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Kemudian sifat mustahilnya itu kizib, kitman, balada, dan khianat. Oke, itu saja Pak. Oke, jadi silakan lanjut. Terima kasih Pak. Ya, sekian materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan manfaat, ya. Bermanfaat untuk kita semua. Jadi tugas kalian minggu depan, ya, cari salah satu kisah Nabi yang kalian favoritkan untuk kalian resum, lalu kalian ceritakan di depan masing-masing satu orang di depan kelas, ya. Ada tugasnya. Jadi minggu depan materi baru yaitu beriman kepada, setelah beriman kepada Nabi, beriman kepada hari akhir. Itulah pelajaran kita pada hari ini, ya. Kita tutup, ya. Sama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.